Nah, sekarang kita masuk ke jurnal berikutnya terkait depreciable asset setelah tahun transaksi. Nah, sekarang ini kan tadi kondisinya tuh sebelumnya itu ketika dia itu belum dijual kan, setelah tahun transaksi tapi belum dijual. Nah, sekarang gimana kalau setelah tahun transaksi itu dijual? Nah, ini biasa kita bagi di 3 dulu, yang polos, yang gain, sama yang loss. Nah, kalau yang polos ini dia biasakan cash pada equipment biasa tanpa mengakui apa-apa. Terus dia jurnal eliminasi juga no entry semua, kayak sebelum-sebelumnya selalu no entry kan kalau yang polos. Nah, terus dia ketika menjual ke pihak ketiga itu kalau gain ya udah berarti si pembeli inventory-nya mengakui gain. Terus dia juga kalau loss berarti dia mengakui loss. Tapi sekali lagi yang dieliminasi itu bukan gain atau loss yang terjadi dari pembeli intercompany ke pihak ketiga, bukan itu, tapi yang dieliminasi itu gain atau loss dari penjual ke pembeli intercompany. Nah, jurnalnya gimana? Jurnal ini sebenarnya mirip antara non depreciable asset sama depreciable asset, yang beda itu cuma angkanya. Jadi jurnal ini sama kalau teman-teman lihat sama sebelum ini. Jadi sama-sama RE atau investment in pada gain on sale. Jadi intinya tuh kita mengakui gain on sale kan. Kita mengakui gain on sale di realize gitu. Nah, pasangan itu RE atau inventory in tergantung metodenya, metode cost atau metode equity kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di sini 1500 gainnya? Padahal gain yang terjadi di awal itu kan mana nih gain awal? Oh nih, gain awalnya kan 3000 nih. Kenapa? Ini kan 2018 tuh 3000 nih. Kenapa dia ininya 1500? Dari mana nih 1500 nih? Dari mana nih? Asalnya dari mana 1500? Nah, jadi gain on sale yang diakuin itu nggak bisa langsung 3000 karena 3000 itu kan unrealized di awal. Nah, unrealized di awal ini udah dicicil sama ini, udah dicicil atau dipotong-potong sama depresiasi per tahunnya. Jadi dia udah dicicil sama depresiasi tahun 2018 sekali sama 2019 sekali. Nah, karena udah dicicil 2 kali berarti kan dikurangi sama 750 kali 2 1500. Nah, oke, berarti gain on sale-nya itu sisa 1500 kayak gitu. Jadi gain on sale-nya ini yang diakuin bukan yang awal ya, tapi yang setelah dikurang-kurangin sama depresiasinya. Nah, beda kalau yang upstream sama, tinggal tambahin teman buat CRA, tambahin teman namanya NCI Equity. Berarti 1500 tinggal dikali sama 80% atau 20%, tergantung RA atau NCI Equity. Nah, ini yang tadi loh, kok gain on sale-nya bukan 3000 atau loss-nya ini bukan 2000. Loss-nya kan juga sama nih. Loss-nya itu kan awalnya ini kan 2000 kan. Loss-nya itu awalnya itu 2000, mana loss-nya? Nah, ini loss-nya kan awalnya 2000. Nah, tapi di sini itu dia sisa 1000. Kenapa sisa 1000? Karena udah ada amortisasi yang dilakukan melalui depresiasi sepanjang 2 tahun, yakni tahun 2018 dan tahun 2019. Gitu, karena udah 2 kali didepresiasi berarti sisa 1000 kan. Dari mana 1000? Dari sini, dari 2000 dikurang 500 dikurang 500 lagi. Nih kan 500 ini dari tahun 2018. Nah, ini terus 500 ini tahun 2019. Nah, berarti di tahun 2020 ketika dia ngejual, nah ini kan penjualan ini tahun 2020 ya, ini berarti 2020. Ketika dia dijual di tahun 2020, berarti dia bakal ngakuin lossnya itu sisa 1000 yang perlu dieliminasi, karena 1000-nya lagi udah dieliminasi sepanjang tahun 2019 dan tahun 2018 kayak gitu. Nah, itu karena sudah dicicil per tahun melalui depresiasi. Itu kata kuncinya. Jadi yang ngebedain depreciable aset sama non depreciable itu adanya pencicilan melalui depresiasi tadi. Kalau non depreciable kan diakui semua gain on sale-nya nih. Kalau non depreciable itu diakui semua diakui semua gainnya 2000, lossnya 2000 nih. Sama kayak kondisi awal kan, gainnya 2000, lossnya 2000. Nah, tapi kalau non depreciable aset itu enggak, karena dia udah dicicil melalui depresiasi gitu sih ngomongnya. Jadi gitu teman-teman terkait eliminasi ketika terjadinya penjualan setelah tahun transaksi.